semuanya, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan menjelaskan mengenai soft skill terutama tentang emotional intelligence dan juga defense mechanism. Yuk sama-sama kita cari tahu apa itu soft skill. Seperti yang kita tahu, skill merupakan sebuah kemampuan yang dimiliki oleh setiap orang untuk melakukan sesuatu. Skill terbagi menjadi dua jenis, yaitu hard skill dan juga soft skill. Soft skill merupakan kemampuan intrapersonal seperti bagaimana seseorang memanajemen diri sendiri dan juga kemampuan interpersonal seperti seorang individu yang melakukan interaksi dengan orang lain. Sedangkan hard skill merupakan kemampuan atau keahlian yang dimiliki oleh seseorang untuk mengembangkan talentanya setelah membutuhkan latihan tertentu. Lalu, mana yang lebih penting? Soft skill atau hard skill? Kedua skill tersebut sama-sama sangat penting bagi kehidupan kita. Hard skill dibutuhkan oleh seseorang untuk dapat menyalurkan dan mengembangkan talenta atau keahlian yang dimiliki. Sementara itu, soft skill dibutuhkan oleh seseorang untuk meningkatkan daya pikir, cara mengatasi masalah, dan juga nalar kita. Jadi, hard skill dan juga soft skill sama-sama sangat penting bagi kehidupan kita untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, terutama di dalam dunia kerja. Nah, di dalam soft skill ini kita akan mempelajari yang namanya emotional intelligence dan juga defense mechanism. Nah, untuk itu apa sih emotional intelligence ini? Emotional intelligence ini merupakan kecerdasan emosi nih yang dimiliki oleh setiap orang yang mana dia bisa nih mengelola dan mengendalikan serta mengekspresikan emosi mereka baik dalam relasi untuk diri sendiri maupun relasi dengan orang lain. Nah, tujuannya apa sih kita harus memiliki atau memahami nih emotional intelligence ini? Nah, tujuannya agar kita bisa lebih memahami emosi yang ada di dalam diri kita dan juga kita bisa lebih nih membina hubungan yang lebih baik dengan orang lain. Nah, untuk emotional intelligence ini terbagi menjadi dua aspek besar. Yang pertama yaitu personal competence dan juga social competence. Untuk personal competence ini terbagi menjadi tiga nih. Yang pertama yaitu self-awareness, self-management, dan juga yang terakhir adalah motivation. Nah, untuk yang social competence itu terbagi menjadi dua, yaitu empathy dan juga social skills. Nah, yang selanjutnya itu ada yang namanya defense mechanism. Nah, apa sih defense mechanism itu? Jadi, defense mechanism ini merupakan strategi psikologis yang dilakukan seseorang untuk berhadapan dengan kenyataan dan mempertahankan citra dirinya. Nah, maksudnya gimana sih? Jadi, defense mechanism ini bisa kita artikan sebagai mekanisme pertahanan diri dari pengalaman yang menyakitkan atau tidak menyenangkan atau membuat pengalaman yang membuat kita cemas. Nah, tujuan kita harus memahami adanya defense mechanism ini itu kenapa sih kita harus bisa mengenali ini? Jadi, tujuannya yaitu agar kita dapat mengatasi kecemasan yang bertujuan akhir atau berujung dengan menguntungkan diri sendiri atau kita melakukan pembohongan nih terhadap diri sendiri maupun pembohongan terhadap orang lain. Yang pertama yaitu self-awareness. Self-awareness merupakan kemampuan untuk mengenali emosi kita sendiri. Self-awareness menjadi titik yang mengawali pembangunan kecerdasan emosi kita sehingga kita lebih mudah untuk menentukan defense mechanism atau cara kita untuk melindungi rasa kecemasan dalam diri kita. Self-awareness terdapat dua hal yang penting, yaitu salah satunya accurate self-assessment. Accurate self-assessment merupakan kemampuan yang dapat mengenali kelebihan dan juga kelemahan dalam diri kita berdasarkan emosi. Jika kita dapat mengenali emosi kita sendiri, maka kita akan lebih mudah untuk mengetahui kelemahan dan juga kelebihan dalam diri kita. Ya, dapat nilai jelek lagi. Oke, tidak apa-apa. Hal ini harus jadi evaluasi untuk aku. Aku harus lebih rajin belajarnya. Semangat! Self-management adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk mengatur serta mengendalikan emosi yang dimilikinya. Pada kesempatan ini kita akan membahas dua subkomponen, yaitu emotional self-control dan trustworthiness. Emotional self-control sendiri adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk mengatur serta merespons terhadap emosi yang muncul dengan baik. Sedangkan trustworthiness adalah sifat seseorang yang dapat dipercaya oleh orang lain karena memiliki sifat yang jujur, tenang, konsisten, dan sifat-sifat lainnya. Cici, ini baju Cici. Oh iya. Sorry. Oh iya, nggak apa-apa. Self-motivation merupakan sebuah dorongan yang berasal dari dalam diri seseorang yang dapat menjadi pemicu bagi seseorang untuk bertindak di dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Pada kesempatan ini kita akan membahas dua subkomponen, yaitu optimism dan initiative. Initiative sendiri merupakan suatu kesadaran yang dimiliki oleh seseorang untuk memulai sesuatu. Sedangkan optimism merupakan suatu keyakinan atau kepercayaan yang dimiliki oleh seseorang bahwa apa yang akan dilakukannya itu akan menghasilkan hasil yang positif. Masih ada baju yang belum digantung nih. Kalau begitu saya gantungin aja deh, supaya semuanya bisa kering tepat waktu.
Yang keempat adalah empati. Empati merupakan kesadaran akan perasaan dan kebutuhan dari orang lain. Seseorang yang memiliki nilai empati tinggi pasti tentunya dapat menerima sudut pandang dari orang lain, sehingga ia memiliki kepekaan yang lebih tinggi dan juga memiliki kemampuan mendengar yang baik. Dua subkomponen dari empati ada developing others dan understanding others. Understanding others merupakan pengekspresian sikap rasa peduli kita terhadap orang lain, sementara developing others merupakan tindakan yang kita lakukan untuk mendukung seseorang atas apa yang dia lakukan. Berikut merupakan roleplay dari empati. Anjingku mati. Aku terus sedih atas kepergian dia. Semoga dia ada di alam yang lebih baik. Yang kelima ada social skills. Social skills merupakan kemampuan seorang dalam membina relasi dengan orang di sekitarnya sembari mengerti perasaan dari orang lain tersebut. Dua bentuk dari social skills ini ada leadership dan building bonds. Leadership merupakan kemampuan seorang dalam memimpin suatu kelompok dengan tujuan yang sama sembari mengutamakan kepentingan bersama. Dan building bonds merupakan kemampuan seorang untuk membina relasi dengan orang lain sembari menjaga agar relasi tersebut tetap terjaga dengan baik. Berikut adalah contoh roleplay dari social skills. Oke, jadi dalam tugas laporan kali ini karena si A jago di bagian editing, dia bakal kerjain bagian editing aja. B bakal kerjain di bagian pencarian materi karena dia ahli dalam mencari jurnal-jurnal. Aku bakal kerjain bagian dalam perhitungan-perhitungannya. Jadi semua dapat kebagian pekerjaannya dengan rata dan laporan bisa selesai. Nah, apa sih represi itu? Jadi represi ini merupakan bentuk mekanisme pertahanan emosi yang mana seseorang ini berupaya atau berusaha nih untuk melupakan atau menghilangkan bentuk-bentuk atau peristiwa-peristiwa yang membuatnya cemas atau berdampak negatif atau buruk bagi pengalaman dirinya. Ih, kok anak perempuan kelakuannya seperti itu sih? Nanti gak ada yang mau loh sama kamu. Oh, gitu ya? Oke deh, aku gak akan gitu lagi. Selanjutnya ada yang namanya reactions information. Nah, reactions information ini merupakan mekanisme pertahanan emosi yang mana seseorang ini bertindak tidak sesuai dengan apa yang dia alami atau apa yang dia rasakan saat itu. Jadi seseorang ini takut akan opini atau kritik dari orang lain mengenai pendapat atau rasa yang dia rasakan saat itu. Beli baju ini aja soalnya bagus nih. Tapi kan aku gak suka warnanya. Duh, yaudah deh gak apa-apa. Yang selanjutnya adalah regresi. Regresi adalah bentuk mekanisme pertahanan emosi di mana seseorang akan menunjukkan karakteristik dari fase perkembangan sebelumnya ketika ia mengalami gangguan baik secara mental ataupun ada hal yang mengganggu dirinya. Berikut adalah roleplay dari regresi. Itu kan gelas aku! Kenapa sih aku ceroboh banget? Lalu selanjutnya adalah displacement. Displacement adalah bentuk mekanisme pertahanan emosi di mana seseorang akan menyalurkan bentuk emosinya kepada objek atau orang lain ketika ia merasa dirinya terganggu oleh hal-hal tertentu. Capek banget sih kalau lihat onsite. Mana habis ini masih ada rapat lagi. Mau istirahat aja susah banget. Proyeksi merupakan salah satu bentuk mekanisme pertahanan diri di mana seseorang akan menyalahkan objek lain atas kesalahan yang diperbuatnya. Berikut adalah salah satu contoh dari proyeksi. Nilai kuis sudah dibagi nih, tapi ya nilainya kurang bagus. Pasti gara-gara kemarin diajakin main sama adik. Kamu sih ngajakin main game kemarin, nilai kuis saya hari ini jadi kurang bagus nih hasilnya. Sublimasi merupakan suatu mekanisme pertahanan diri di mana seseorang akan mencari objek pengganti yang positif untuk menyalurkan emosinya. Berikut adalah contoh dari sublimasi. Aduh, hari ini teman saya menyebalkan sekali. Dia tidak mengerjakan bagian tugasnya sehingga kami sebagai kelompok harus menyelesaikan bagiannya. Untung saja tugasnya sudah selesai. Supaya lebih tenang, saya mau menyanyi saja deh. Rasionalisasi adalah salah satu bentuk dari defense mechanism di mana seseorang akan mencari alasan untuk membenarkan tindakan yang dilakukannya. Berikut adalah contoh dari rasionalisasi. Aku gak keterima di interview ini. Yah, sayang dong. Gak apa-apa deh, aku juga sebenarnya gak butuh-butuh banget. Denial adalah sebuah perilaku yang dilakukan seorang untuk menyangkal realita seolah-olah hal itu tidak pernah terjadi. Berikut adalah contoh dari denial. Mau mana? Mau ini ke rumah pacar biasa. Kan udah putus. Apaan sih ngadi-ngadi ya? Sadar udah putus. Apaan sih orang belum? Kamu udah gila ya?
Dari penjelasan yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa emotional intelligence ini sangat penting untuk dimiliki seseorang sebagai salah satu bentuk soft skills yang dimiliki individu tersebut. Soft skill sendiri merupakan kemampuan intrapersonal yang berhubungan erat dengan emotional intelligence. Adanya kemampuan soft skills ini maka akan berdampak pada karakter seseorang dan karirnya di masa depan. Dengan adanya kemampuan ini, orang-orang memiliki emotional intelligence yang baik umumnya akan disegani di lingkungan kerjanya di masa depan karena ia dapat mengendalikan diri dan juga ia tahu hal-hal yang perlu ia lakukan yang dapat berdampak pada orang lain dan juga dirinya sendiri. Akhir kata, soft skills ini sangat penting untuk dimiliki setiap orang. Maka dari itu, mulailah untuk belajar mengenali diri sendiri terlebih dahulu, kemudian belajarlah juga untuk membangun relasi yang baik dengan sesama di sekitar kita, supaya kita memiliki soft skills yang baik. Sebab apabila kita tidak memiliki soft skills yang baik, maka hal ini akan berdampak pada diri kita sendiri dan juga menyulitkan kita untuk bisa menempatkan diri di lingkungan sosial. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.